Kenalin, nama aku Stevi Aprilia Gracia dengan NIM B1A1232328. Pada kesempatan kali ini, aku mau mencoba menjelasin salah satu isi dari materi jurnal yang sebagai sumber referensi dengan judul Pengaruh Perdagangan Internasional Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia. Jurnal ini ditulis oleh dua mahasiswa, yaitu Alia Sabrina Pasaribu dan Armin Rahmansyah Nasution. Kedua mahasiswa tersebut berasal dari Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Medan. Sebelum saya menjelaskan terkait isi dari jurnal tersebut, tugas video ini dibuat untuk memenuhi nilai tugas pengganti UAS atau ujian akhir semester dengan mata kuliah Hukum Perdagangan Internasional. Perdagangan internasional telah menjadi fokus utama dalam mengevaluasi pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Pada era globalisasi yang semakin terintegrasi, hubungan perdagangan antar negara telah memainkan peran penting dalam mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Sebagai negara dengan potensi besar dalam perdagangan internasional telah menyaksikan adanya peningkatan yang signifikan dalam aktivitas perdagangan dalam beberapa tahun terakhir. Namun, penting untuk menyelidiki apakah dampak perdagangan internasional tersebut terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia ini bersifat signifikan dan berkelanjutan. Penting juga untuk memahami mengapa perdagangan internasional memiliki dampak yang signifikan bagi pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Sebagai negara kepulauan dengan kekayaan sumber daya alam yang melimpah, Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi pemain utama dalam perdagangan internasional, seperti ekspor. Ekspor komoditas seperti minyak dan gas, tambang, produk pertanian, dan produk manufaktur telah menjadi pendorong utama dalam pertumbuhan Indonesia. Perdagangan internasional ini juga sangat penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di Indonesia, terutama pada era globalisasi yang telah semakin terintegrasi. Ekspor komoditas seperti utama seperti minyak, gas, tambang, produk pertanian, dan manufaktur yang disebutkan sebelumnya itu tentunya menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Perdagangan internasional ini juga memberi peluang untuk meningkatkan pendapatan negara melalui ekspor barang dan jasa, memungkinkan juga akses untuk teknologi, modal, dan pasar global, serta meningkatkan produktivitas dan efisiensi produksi nasional. Selain itu, ekspor juga penting. Tentunya ada juga impor yang lebih penting dikarenakan untuk memperluas akses ke teknologi, bahan baku, dan sumber daya lain yang dibutuhkan untuk inovasi dan peningkatan produksi. Adanya korelasi positif yang kuat antara pertumbuhan ekonomi atau PDB RIII dan ekspor non-migas di Indonesia pada periode sepanjang tahun 2010 sampai dengan tahun 2020 dengan kontribusi ekspor terhadap PDB tersebut mencapai 17,21% pada tahun 2020. Perdagangan internasional ini juga memfasilitasi transfer pengetahuan dan keterampilan yang memiliki transfer teknologi, pelatihan tenaga kerja, dan kolaborasi dengan mitra dagang. Di sisi lain, terdapat juga beberapa tantangan yang dihadapi dalam pertumbuhan ekonomi yang terjadi pada perdagangan internasional, yaitu ketidakpastian global akibat perubahan politik dan ekonomi di dunia.
Lalu yang berikutnya yaitu fluktuasi harga komoditas dan perubahan kebijakan perdagangan internasional. Lalu ada persaingan yang meningkat bisa mengancam industri domestik dan tenaga kerja lokal. Untuk memaksimalkan manfaat perdagangan internasional, negara kita Indonesia perlu melaksanakan adanya meningkatkan daya saing di pasar global melalui investasi infrastruktur, perbaikan regulasi, peningkatan kualitas produk, dan pengembangan SDM atau sumber daya manusia itu sendiri. Lalu ada menjaga keseimbangan antara ekspor dan impor agar tidak terlalu bergantung pada pasar global. Sementara itu, pada faktor lain yang mempengaruhi hubungan perdagangan internasional serta pertumbuhan ekonomi, yaitu adanya keterbukaan ekonomi, investasi, kebijakan pemerintah, dan infrastruktur yang memadai. Pertumbuhan ekonomi di Indonesia ini telah dipengaruhi oleh faktor-faktor yang kompleks dan saling berkaitan. Meskipun perdagangan internasional ini menunjukkan korelasi positif yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi pada perdagangan internasional, keberhasilannya itu bergantung pada faktor pendukung seperti investasi, pendidikan, teknologi, dan kebijakan pemerintah yang kondusif. Untuk kesimpulan dari pemaparan materi saya itu adalah strategi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan di negara kita, negara Indonesia, ini membutuhkan pendekatan holistik yang dimana itu mempertimbangkan semua faktor secara terintegrasi. Untuk memaksimalkan manfaat perdagangan internasional, maka Indonesia harus terus meningkatkan investasi di bidang infrastruktur, pendidikan, dan teknologi, serta menciptakan kebijakan yang mendukung iklim bisnis yang lebih kondusif. Hanya dengan pendekatan komprehensif yang mengintegrasikan semua faktor tersebut, negara Indonesia juga dapat memperkuat posisinya di pasar global dan mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Sekian video yang dapat saya sampaikan, semoga dapat dipahami. Mohon maaf bila ada salah kata. Saya akhiri, terima kasih.